saya berinisiatif kalau seandainya MGMP dihadirkan, boleh kira-kira teman-teman guru saya digabungkan saja sehingga materinya itu tidak lagi harus lain lagi mereka MGMP lain. Jadi satu jalan sudah dua tim yang kita hadiri. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak ini adalah ujung tombak yang ada di SMA Negeri 8 Sigi. Apapun itu, apa-apa kiat-kiat yang dilakukan oleh guru penggerak, mudah-mudahan itulah yang bisa menjadi contoh dari teman-teman untuk dilakukan secara bersama. Salah satunya adalah pada kesempatan pagi hari ini, guru penggerak ini akan berbagi ilmu atau informasi kepada teman-teman guru SMA 8 Sigi termasuk MGP. Karena dengan ilmu ini insya Allah ilmu ini bisa diimbaskan kepada siswa dalam hal kita mempermudah kita dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ibu guru penggerak SMA 8 Sigi untuk membagikan ilmunya kepada semua teman-teman di SMA Negeri 8 Sigi termasuk MGMP biologi di Kabupaten Sigi. Dan kepada Ibu saya silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Sigi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Sigi, yang terhormat teman-teman komunitas musyawarah guru mata pelajaran khususnya biologi yang sempat hadir pada pagi hari ini, sekaligus Bapak Ibu rekan guru yang saya hormati yang berada di SMA Negeri 8 Sigi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kami dari calon guru penggerak ingin berbagi untuk kita semua, berbagi tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Yang pertama itu adalah maksud pendidikan. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani, yaitu yang dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik, seperti merawat tumbuhnya padi kalau kita misalkan sebagai seorang petani, kemudian memupuk, kemudian mengairi dan membersihkan jamur-jamur yang ada di antara tanaman yang kita tanam. Nah, begitu pula kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru kita diibaratkan tadi seperti petani, kita dapat menuntun, mengayomi, memberikan memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita, kepada murid-murid kita, bagaimana caranya agar kita bisa menuntun mereka untuk mencapai pendidikannya. Nah, kemudian di sekolah kita dapat kita ciptakan webbing ekosistem agar anak menjadi nyaman, aman, dan bahagia. Kalau kita melihat prinsip dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menjadi teladan, penyemangat atau pendorong
sesuai dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar dan kita kenal, yaitu Ingarso Samtulodo, Imadyo Mangunkasa, dan Tutpuri Handayani. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Murid memiliki tanggung jawab menciptakan well-being ekosistem di sekolah dengan memulainya dari penerapan disiplin positif. Nah, kemudian untuk membentuk yang kita namakan keyakinan kelas, perlu memahami kebutuhan dasar, memahami posisi kontrol, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Olehnya, diharapkan semua warga sekolah saling mendukung, saling berkolaborasi untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan melahirkan karakter-karakter baik dan akhirnya membentuk budaya positif. Untuk dapat menerapkan budaya positif, maka guru sebagai pemimpin pembelajar harus saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Sebagai pemimpin pembelajar, guru sebaiknya berjiwa kepemimpinan sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulai dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menerapkan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Kemudian yang kedua, meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat mengenai gambaran kelas impian yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian pada murid. Yang keempat, menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Ukur ada 5. Yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh guru dan murid. Kemudian yang kedua, guru dan murid mampu melaksanakan keyakinan kelas secara sadar dan tanpa paksaan. Yang ketiga, murid dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang keempat, murid menunjukkan perubahan perilaku atau karakter sebagai pembelajar atas masalah yang pernah dihadapinya. Yang kelima, guru dan murid mampu melaksanakan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi secara konsisten. Kita melihat paradigma belajar. Di sini dikatakan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Nah, ini yang kita mau praktekkan dulu di depan. Boleh salah satu ke Bapak Kepala Sekolah di depan. Ya, jadi
saya ingin mengatakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak angkat tangannya Bapak saya A, Bapak B, ya. Bapak angkat tangannya Bapak bayangkan di tangannya Bapak itu ada sesuatu yang Bapak yakini milik Bapak. Nanti teman-teman yang ada, teman-teman guru yang ada, membujuk Bapak, bagaimana caranya bujuk, berikan uang ke matematika atau bagaimana caranya supaya Bapak ini bisa membuka tangannya. Ya, nanti kita lihat apakah Bapak terpengaruh oleh bujuk rayu atau bagaimana. Ayo Pak, silakan Pak. Bapak bayangkan dulu apa yang ada yang akan Bapak genggam di genggamannya Bapak. Ya, ayo Bapak Ibu silakan. Bujuk dulu Bapak Kepala Sekolah supaya dia mau buka tangannya. Pak Suhardi bujuk dulu. Ayo. Ya, bujuk dulu. Silakan. Pokoknya bagaimana Bapak merayu Bapak Kepala Sekolah supaya bisa buka tangannya sampai berhasil. Boleh saya Pak? Sedikit saja. Boleh. Berarti Bapak berbagi dengan kami Pak. Siapa tahu Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Pak Suhardi. Jadi Pak, tadi Pak Suhardi sudah berhasil membuka yang Bapak genggam. Sekarang saya mau tanya, apa alasannya Bapak? Bapak tunjukkan kepada Pak Suhardi bahwa yang Bapak genggam itu adalah ini. Saya pribadi menggenggam kunci mobil itu karena kunci itu adalah bagian penting dari kehidupan saya. Tanpa kunci mobil, aktivitas saya itu akan terhambat. Dan karena itu saya coba membuka ini bahwa saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa tidak selamanya aktivitas saya itu harus saya jalani dengan sendiri. Ya minimal ada dukungan dari semua teman-teman. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang minta tolong saya harus antar, maka saya harus antar sesuai dengan keperluan masing-masing. Seperti itu. Ya, kita beri aplaus dulu Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Bapak. Jadi intinya tadi Bapak Ibu permainan yang sudah kita laksanakan bahwa Bapak Kepala Sekolah mempunyai keyakinan yang dia genggam. Ini loh keyakinan saya. Ada ini sesuatu di tangan saya. Nah, tadi kita sudah bertanya apa alasannya sampai Bapak menunjukkan ke Pak Suhardi. Bapak membuka. Tadi katanya saya ingin berbagi. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Nah, yang berikutnya kita perhatikan ada beberapa petunjuk. Di sini pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pembelajaran kokurikuler berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan potensi umum. Kalau pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, yang berikutnya disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi
biologi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah setelah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Atau apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita perlu melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Nah, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang segitiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, memotivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Kita melihat apakah disiplin itu sama dengan hukuman? Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu kita gunakan, tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan kewajiban disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita dapat menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif, yang positif ini kepada murid-murid. Ya, jadi di sini ada pertanyaan katanya, bagaimana kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif, yang positif ini kepada murid-murid. Ya, jadi di sini ada pertanyaan katanya, bagaimana kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Dan kita lihat bersama bahwa sebelum kita mendisiplinkan siswa-siswa kita mulai dulu dari diri kita masing-masing. Nah, yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai motivasi manusia, mari kita melihat yang dikatakan oleh Gosen. Yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana motivasi perilaku manusia ini biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian akan ada lagi yang bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikis, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa lagi saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan kita lihat bersama bahwa sebelum kita mendisiplinkan siswa-siswa kita mulai dulu dari diri kita masing-masing. Nah, yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku?
Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai motivasi manusia, mari kita melihat yang dikatakan oleh Gosen. Yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana motivasi perilaku manusia ini biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian akan ada lagi yang bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikis, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa lagi saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, sekarang bagian B itu hukuman dan penghargaan. Di sini ada kegiatan pemantik, ada kasus yang dimunculkan, yaitu tentang siswa yang bernama Iva. Di sini katanya Iva menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, apa yang terjadi? Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan sangat terkejut. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada pertanyaan di sini Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ibu Tasria, setuju? Tidak? Ya. Kalau tidak, apa alasannya?
Oke, terima kasih Bu Tasria. Kalau guru matematikanya, bagaimana komentarnya? Iya. Kalau menurut Bapak, bagaimana dengan Pak Seno? Ya, Iva, ya, Iva disuruh berdiri dan menunjuk hidungnya, gitu. Jadi, oke, terima kasih Ibu Tasria. Nah, menurut Pak Suhardi selaku guru matematika, menurut Bapak kira-kira tindakan Pak Seno terhadap Iva ini adalah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Iya. Iya, apa alasannya Pak? Gambar-gambar. Oke, iya. Jadi nanti kita lihat lebih lanjut bagaimana seorang guru itu bisa menentukan atau bisa berperilaku dia sebagai penghukum atau membuatkan konsekuensi atau sebagai kepala sekolah. Nah, kita lihat dulu ini dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau kembali tentang tindakan. Penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita yang sudah kita laksanakan selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini tadi Bu Tasria sama Pak Suhardi. Nah, sekarang kita mau memperkenalkan yang disebut dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Untuk membuat intinya kan membuat anak itu menjadi disiplin, tanggung jawab, santun dan ceritanya.
baik. Sekarang kalau kita tengok belakang jauh, zaman dulu, zaman bapak saya, itu yang salah dicambuk, dipukul. Tapi mereka belum pegang gadget, belum pegang HP. Tapi tidak ada yang menyalahkan Pak Guru waktu itu untuk siswa, tapi siswanya jadi santun. Lihat tentu saja hormat, suruh masuk. Nah, maksud saya seperti ini. Mungkin kita bahas kalau kita membuat aturan, kita bisa memasukkan anak ke dalam satu keranjang yang namanya disiplin, yang namanya keyakinan kelas. Itu dalam lingkup sekolah kami contoh misalkan SMA 3 di Sartika, disiplinnya bagus, jam habis tutup pintu, masuk semua ke SMA 1. Tapi sebatas sampai di sekolah. Di luar kenyataannya apa? Mereka itu dengan guru orang tua arogannya luar biasa. Jadi harus ada barang dan substansial yang dikaji menyebabkan mental anak-anak sekarang itu mungkin di sekolah boleh saja disiplin, boleh saja mengikuti aturan, tapi pas di luar kelompok lain tawuran, mereka suka menghina, apalagi lain suka membuli dan seterusnya. Sebenarnya harus ada yang dikaji apa persoalannya di zaman sekarang itu. Anak-anak seperti itu tidak seperti zaman dulu. Mungkin kalau sudah ada gadget, apakah salah satunya, atau termasuk regulasi dari negara bahwa guru tidak diizinkan untuk bla, atau bahkan kita akan segan, kita mungkin tidak dibela oleh teman oleh kepala sekolah kalau kita memperhatikan di sekolah. Mungkin itu bukan pertanyaan, tetapi barangkali saya mengatakan ini, walaupun kita kaji panjang dari barang ini. Ternyata nanti anak boleh disiplin di kelas, boleh disiplin sekolah, tapi boleh kita lihat lah, alumni dari SMA 1 SMA 3 yang orang disiplin sekolah, begitu keluar juga. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi ini merupakan cerita yang memang pernah terjadi dan seperti itu keadaannya. Nah, jadi Bapak Ibu, iya tunggu Pak ya. Pendidikan itu, Pak, Bapak Ibu, kita awali dari dalam keluarga semestinya. Ya, pendidikan itu kita awali dari dalam keluarga, sehingga bukan hanya dari pihak sekolah yang ingin menanamkan nilai-nilai pendidikan, tetapi dari dalam keluarga, sehingga kalau ini kita laksanakan baik itu pendidikan di sekolah ataupun di dalam keluarga, terlebih kita membimbing anak-anak di lingkungannya kita, ya insya Allah itu tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Ya memang kalau dikatakan seperti yang disampaikan tadi Pak Suhardi itu memang betul, karena itu juga nyata dalam kehidupannya kita. Saya juga merasakan dulu pada waktu kita SD, SMP dan SMA tidak seperti anak-anak sekarang yang tingkah laku mereka yang sangat berbeda pada zamannya kita. Nah, kalau dulu kita main cabut atau main apa, tapi Bapak Ibu sekarang dengan adanya pendidikan yang dikobar-kobarkan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, sekarang kita menyelesaikan segala sesuatu pelanggaran pada anak itu dengan menggunakan yang namanya tadi itu segitiga restitusi. Itu untuk di sekolah. Ya, yang nanti akan kita buat satu keyakinan dari keyakinan sekolah, kita buat keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang membuat Bapak Ibu anak-anak sendiri. Jadi kalau anak-anak yang membuat itu keyakinan kelas, insya Allah tidak akan ada pelanggaran yang terjadi. Seperti itu. Jadi untuk menangani siswa yang bermasalah, kita bisa menggunakan nanti segitiga restitusi. Saya pikir itu dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya lihat ini penerapan kurikulum pemerintah ini bisa katakan bingung. Kurikulum merdeka. Apa kurikulum merdeka, KTSP, ya, karena ini kenapa sampai seperti ini terkait dengan dekadensi moral anak-anak, sehingga pemerintah ini mencari solusi pembelajaran lewat kurikulum. Nah, saya sependapat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Suhardi. Kenapa
tahu batas sendiri, mana siswa, mana guru. Itu kan moral yang disebut, moral secara praktik langsung. Nah, yang saya mau tanyakan sama ini, kira-kira bagaimana, apakah itu menjadi solusi kurikulum Merdeka Belajar terkait dengan degradasi moral? Yang sekarang ini sebetulnya saya bisa katakan bahwa yang kerok daripada degradasi moral yang terjadi saat sekarang ini, saya bisa katakan misalnya bisa saja itu adalah HAM terhadap perlindungan anak. Kenapa saya bisa kaitkan dengan itu? Sekarang anak-anak itu kalau dia berbuat sesuatu yang tidak baik di sekolah, kemudian guru memberikan hukuman, apakah itu dengan menjawab? Maka kita berurusan dengan yang namanya hukum. Nah, jadi anak-anak ini dia masuk dekat dengan HAM tadi ini. Nah, makanya saya bilang tadi, sekalipun kurikulum itu tidak bagaimana, mereka tidak akan bisa berubah. Nah, jadi itu yang, jadi jangan heran sekarang ini anak-anak SMP, apalagi SMA itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal sudah. Tidak usah itu. Polisi saja tidak bisa bertindak terhadap anak-anak yang melakukan pencurian yang nilainya itu kalau tidak mencapai 2 juta rupiah. Mereka tidak cukup. Nah, ini kan penjara sementara mereka dididik untuk berbuat kejahatan. Nah, makanya saya bilang kira-kira apa kira-kira keterkaitan dengan yang terjadi sekarang ini dengan kurikulum ini? Apakah ini bisa efektif? Iya. Nah, ini saya minta penjelasan dari Ibu. Bagaimana penjabaran ini? Supaya bisa anak-anak ini keluar dari persoalan ini. Iya. Terima kasih Pak Ilham. Jadi Pak tadi Bapak tanyakan apakah nanti kalau kita mengambil tindakan, guru mengambil tindakan di sekolah, menjewerkan, cubitkan, akan bisa lagi kita dikenai hukuman, kita kena lagi HAM karena kita sudah melukai anak-anak atau menganiaya anak-anak. Nah, iya, iya, iya. Nah, sekarang ini guru lagi tidak lagi mendidik, hanya mengajar, menghabiskan kembali. Mendidik sudah tidak ada. Mendidik ini contohnya di polisi saja. Sebut ke dikasih ke sana. Dia polisi yang mendidik. Bagaimana mereka bermoral? Iya. Tapi Pak, kita sebagai seorang pendidik, ya, yang mengajar dan memang mendidik di sekolah. Tadi saya sudah katakan, sekarang kita menyelesaikan persoalan anak-anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi tidak lagi kita mau menjewer. Jadi misalnya begini Pak contohnya, si Iva datang ke sekolah misalnya tidak menggunakan seragam sekolah. Salah satu contohnya sepatu, misalnya dia pakai. Temannya mau pakai sepatu hitam, tetapi dia mau pakai sepatu warna merah. Nah, begitu Bapak lihat, Bapak panggil, Iva sini nak. Sudah, Bapak panggil, dia duduk di depannya Bapak, di ruangannya Bapak, atau guru BK yang memanggil. Terus Bapak tanya, Iva, kamu tahu nak apa yang menyebabkan sampai Bapak memanggil Iva ke sini? Ya, tentu dia masih bertanya-tanya toh. Antara dia tak jawab tahu atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia misalnya jawab, iya Pak, iya Bu, saya tahu. Apa nak kira-kira kesalahanmu? Kita tanya begitu. Saya pada hari ini Pak melanggar peraturan sekolah yang semestinya saya menggunakan sepatu berwarna hitam, tetapi saya menggunakan sepatu warna merah. Nah, kita tanya lagi anak-anak. Tidak boleh lagi langsung jawab, tidak boleh. Langsung kita tanya lagi, apa alasanmu nak sampai kamu gunakan sepatu itu? Tentu dia mempunyai alasan. Basahkah? Atau lupa nyuci kah? Atau bagaimana? Dia pasti akan memberikan alasan. Nah, nanti kalau dia sudah memberikan alasan seperti itu, kita tanya lagi, kira-kira nak, kapan kamu bisa berubah? Nah, kita minta sudah dari dirinya anak-anak. Jadi tanpa ada sentilan apapun, tanpa ada sentuhan apapun, kita tanya lagi anak-anak. Nah, kira-kira kapan kamu bisa berubah? Kapan bisa kamu pakai sepatumu sesuai dengan aturan sekolah? Insya Allah Pak, insya Allah Bu, besok saya akan gunakan sepatu sesuai dengan peraturan yang ada. Langsung kita berikan apresiasi
apresiasi kepada anak-anak itu. Terima kasih nak, karena kamu sudah sadar bahwa besok kamu tidak akan melanggar lagi peraturan atau budaya positif tadi ini Pak, untuk menggunakan seragam sekolah tanpa ada pelanggaran. Nah ini salah satu contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi kalau seperti itu kita menyelesaikan masalah, tidak akan kena hak kita Pak. Oke, seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, nih dihubung oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kegiatan pemantik. Nah, nanti ini ada lagi pertanyaan. Di sini ada kasus yang kedua, yaitu Ibu Anas, guru SD kelas 2, mendapatkan masalah seperti ini. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk beberapa waktu. Nah, sekarang ini ada pertanyaan, ada dua di sini. Berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi apa yang kita mau lakukan kepada murid kelas 2 ini untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Ya, kira-kira motivasi apa yang kita mau gunakan di situ? Kemudian itu ada pertanyaan kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa berdiri, tanpa diberi penghargaan atau stiker bintang? Ya, kira-kira apa itu di situ? Kita mau jawab apa? Kalau ada kasus seperti Ibu Anas yang sibuk mengurus siswa kelas 2-nya yang tidak bisa tertib antri, kira-kira bagaimana? Ibu Ismail? Ibu Dewi? Bapak kepala sekolah. Silakan Ibu Nasria. Ya. Berarti memberi penghargaan, ya, berupa hadiah permen. Ya, ya, seperti itu. Kalau Bapak kepala sekolah? Berbicara teori motivasi ini adalah semua perilaku kinerja yang kita temukan kepada apakah itu berupa motivasi verbal atau non-verbal tergantung dari kita. Jadi saya terus terang kalau saya andai masih sebagai guru, saya kadang lupa karena biasa teringat untuk melakukan motivasi. Dan terus terang anak-anak ini kalau kita mengajar,
apapun yang mereka lakukan tanpa ada sentuhan berupa motivasi verbal atau non verbal seakan-akan tidak dihargai. Dan kalau kita menganggukkan kepala atas apa yang dilakukan, dia merasa bangga. Kita memberikan acuan jempol kepadanya, dia merasa bangga juga. Oh, berarti saya dihargai. Kita mengeluarkan kata-kata saja. Saya tidak perlu lagi mengulangi jawaban yang disampaikan oleh si A tadi. Bangga. Saya pernah rasakan di SMP, saya cerita dulu ke Bapak. Ditanya tentang guru agama. Siapa dulu? Halimatus Sa'diyah siapa ya? Sebagai apa dia? Jadi sudah berjejer orang ini ditanya tidak. Saya menjawab Halimatus Sa'diyah. Ketika dia berikan jempol, saya benar-benar melayang-layang betapa berharganya saya sebagai siswa saat itu, dan saya menjawab dengan tepat. Lantas diberikan jempol dan pujian oleh guru itu. Itu hampir saya tidak lupa. Jadi kira-kira seperti itu kepada kita. Ini yang terlepas dari kita biasa kadang malas kita memberikan motivasi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, motivasi ini sangat penting kepada kita untuk merubah seseorang menjadi perilaku yang baik ditunjukkan oleh guru yang bersangkutan. Kuncinya dari guru, ketika guru itu sudah menanamkan perilaku motivasi yang bagus kepada anak-anak, yakin dan percaya anak-anak akan ikut dengan sendirinya. Itu yang pengalaman yang saya selama ini saya sebagai guru. Barangkali yang kedua yang mungkin saya ulang lagi, yang saya sudah bercerita dengan Bapak Ibu. Saya pernah mengajar biologi jam ke-3 4 sesudah anak-anak berolahraga kipas-kipas kepanasan. Jadi sudah memberikan juga motivasi kepada kita yang ada di ruangan ini. Nah, tadi itu motivasi. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya tentang pengaruh. Nah, pengaruh di sini kita lihat ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, kalau kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini, yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi berupa penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian yang berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, pengaruh yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Apa itu? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan kecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian yang berikut, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, yang terakhir, penghargaan yang tidak efektif yaitu orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar hidup itu ada 5, yaitu ada penguasaan, ada kasih sayang dan merasa diterima, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar ini, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik
terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan dasar penguasaan atau power. Posisi kontrol dan restitusi. Di sini ada pertanyaan pematik juga. Di sini diceritakan bahwa Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang guru oleh Ibu Dewi, kepala sekolah SMA 8 Sigi. Ya, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosmed. Itu kasusnya. Kemudian ada lagi kasus berikutnya, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Nah, hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluh tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, bila ada seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Seperti itu. Kita lanjut dulu, nanti baru tanya jawabnya. Nah, yang berikutnya di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Dieng Gesson itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Kemudian apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset pada teori kontrol ini, Gesson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Guru atau orang tua pun atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita nanti akan lihat bagaimana posisi kita sebagai seorang guru. Kalau sebagai penghukum, di sini dikatakan seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ya, itu kalau kata-kata sebagai penghukum. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu
Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kepada kami ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Nah, kalau kita mengambil posisi sebagai teman, nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu kalimatnya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kemudian, ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini kalau seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai teman. Nah, apa hal negatif yang muncul dari posisi kalau kita sebagai teman? Yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ada contoh lagi di sini, ya, kalau sebagai teman. Oke, ini di sejak tadi sudah ada. Sekarang kalau guru mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, seperti ini kalimatnya, pertanyaan yang akan diajukan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Sebagai kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, di sini kita langsung mengambil contoh kalimatnya, ya. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, ya. Jadi apa yang kita yakini itu pada saat kita awal masuk sekolah kan kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi kita tunjukkan yang sudah ditempelkan di titik apa yang kita yakini. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Nah, kemarin saya sudah mencoba melaksanakan cara pembuatan keyakinan kelas di kelas 11 IPA. Nah, di sini saya memberikan kepada
untuk menuliskan apa saja kira-kira kesepakatan yang bisa kita buat untuk kelas itu. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lakukan seperti itu. Kita sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran, kita buat dulu keyakinan kelas bersama siswa di dalam kelas. Jadi yang membuat, kita persilakan siswa-siswa. Contohnya seperti ini, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kemudian bagi yang bolos mendapat sanksi, dan seterusnya. Nah, setelah mereka menulis di kertas stiker, suruh tempel mereka di papan tulis, tempel semua yang mereka tulis. Kemudian salah satu siswa suruh membacakan kembali apa semua yang sudah mereka tulis. Kemudian kita nanti perbaiki, kita simpulkan menjadi yang namanya satu keyakinan kelas. Yakin saja Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini kita buat, tidak akan ada lagi yang namanya pelanggaran di sekolah. Ya, contohnya tadi datang tepat waktu, berarti tidak ada lagi anak-anak terlambat. Buang sampah pada tempatnya, berarti tidak ada lagi sampah-sampah berserakan. Botol-botol gelas-gelas tidak ada lagi. Seperti itu. Yang penting kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Ini contoh-contoh dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini ada beberapa contoh di sini, termasuk ada juga menghormati dan saling membantu, mendengarkan orang lain berbicara, angkat tangan bila berpendapat. Nah, ini semua contoh kalimat untuk membuat keyakinan kelas yang membentuk satu budaya positif. Sekarang kita lihat yang dinamakan segitiga restitusi. Di sini dosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ada yang mendaftar itu menstabilkan identitas. Kemudian segitiga salah satu sisinya di situ tertulis validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi sebelah salah satunya lagi di situ dituliskan menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi yang di dalamnya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakan berbagai versi gaya mereka masing-masing, bahwa tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Nah, ini. Kemudian ada langkah, kemudian ada teori kontrolnya. Langkah yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Kemudian kita lihat sisi ke-1, menstabilkan identitas. Nah, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir secara rasional. Nah, seperti konsep otak 3-in-1. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak, sebelum terjadi hal-hal yang bisa memburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak tersebut salah terus berfokus pada kesalahannya. Nah, ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kemudian kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan.
dalam kondisi ini orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa membuat apa-apa lagi. Kita hanya mengontrol apa yang akan terjadi di masa ini dan masa mendatang. Kemudian sisi yang kedua dinamakan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu akan manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebelumnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya akan mereka inginkan. Kemudian apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi seperti orang yang baik. Guru membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Nah, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, seperti ini, ada pertanyaan. Apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, apa kamu jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Ya, masih ada waktu sedikit. Boleh kalau ada pertanyaan 1 atau 2 supaya kita tidak terlalu lama. Oke? Ya, Ibu Trilianti dari Semalaman Sendiri. Ya, terima kasih. Sosialisasi yang ada di dalam paparan tadi, saya mendapatkan banyak hal di dalamnya, baik itu bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif kepada anak-anak, khususnya dalam hal ini tentang pembentukan karakter. Saya selaku guru agama, pendidikan agama Kristen. Nah, yang menjadi pemikiran saya tadi adalah di dalam pemaparan ini saya bertanya-tanya, apakah ada keterkaitan atau hubungannya? Tadi kan ada kebutuhan, ya, di mana dasar kebutuhan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Iya. Tadi sudah dipaparkan bahwa ada yang dikatakan kebutuhan hidup, kebutuhan dasar hidup. Ya, ada berapa tadi kebutuhan dasar hidup? Ya, ada 5. Ya. Kemudian katanya apakah ada hubungannya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan kebutuhan hidup? Kira-kira jawabannya apa? Ya pasti ada. Ya, mengapa siswa kita melakukan pelanggaran? Berarti ada salah satu atau 2 kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Berarti ada kebutuhan hidup yang tidak dipenuhi. Ya, tadi kan ada 5 itu kebutuhan hidup. Seperti itu. Oke, ada lagi? 1 lagi. 1 lagi. Ibu Nurjani.
Jadi teman kita dari LGMT ingin diberikan contoh bagaimana cara seorang guru itu melakukan restitusi kepada siswanya kita. Nah, tadi saya sudah ambilkan contoh, misalnya sepatu yang berbeda. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi, misalnya si Mama hari ini tidak masuk sekolah. Nah, ibu sebagai ibu guru, Ibu Nurjani sebagai ibu guru yang piket pada hari itu melihat, nah ini si Mama kemarin tidak sekolah. Jadi begitu apel pagi, Ibu Nurjani sebagai guru memanggil, Mama kemarin nak, gitu. Nah, panggil dia, bawa dia duduk berhadapan dengan ibu. Atau guru BK-nya, kalau guru piketnya ada jam mengajar, guru BK-nya boleh panggil. Kemudian kita tanya kepada si Mama, Ma, kenapa kemarin tidak sekolah? Nah, tentu nanti anaknya akan menjawab ini dan itu. Saya lambat bangun kah atau apa? Dia jawab seperti itu. Nah, nanti kita sebagai guru lagi masih balik bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Tadi malam saya nonton Bu, makanya saya lambat bangun, saya tidak sempat ke sekolah. Nah, kira-kira kita jawab, guru lagi bertanya, kira-kira bagaimana jalan keluarnya supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Pasti dia akan menjawab, saya akan tidur lebih awal supaya saya bisa bangun lebih cepat. Nah, nanti kalau sudah dia jawab seperti itu, kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan restitusi tadi, kita langsung memberikan apresiasi yang bagus kepada peserta didik kita. Kita jawab, oke nak, kalau begitu ibu tunggu ya supaya kamu besok tidak terlambat lagi. Jadi Bapak Ibu jangan main tik, jangan main jewel, jangan main ini dan itu, ya. Tetapi ya kadang-kala sebagai manusia biasa, saya saja yang sudah mendapat materi ini, walaupun hanya melalui daring, ya seperti itu beres-beres semua. Nah, seperti itu lagi, padahal itu sebenarnya tidak boleh. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita istirahat makan. Oh iya, masih ada bertanya? Oke. Ya, hukuman. Ya. Sesuai dengan karakter, misalnya di wilayah suatu wilayah tertentu, contohnya misalnya Orang. tapi ada dua di situ, ada dua poin yang saya bisa bilang tadi, masalah menggunakan suara nada tinggi Ya. dan bahasa tubuh. Ya. Kira-kira kalau suara tinggi contohnya bagaimana? Saya disuruh mana sini? Itu kan cenderung ke marah kan? Nah, kira-kira bahasa tubuh yang positif, apa namanya, suara tinggi yang positif yang kita sampaikan ke anak yang baik, yang bagus dan seperti yang bagaimana? Kemudian yang kedua adalah selain dari dua poin tadi itu, kira-kira hal yang positif yang bisa kita terapkan lagi terhadap anak seperti misalnya memanggil atau mempanggil dan lain sebagainya itu, kira-kira apa lagi yang bisa kita sampaikan dari itu, apa lagi bisa kita lakukan yang ada positifnya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan kalau kita sebagai penghukum, ya, mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, kita suara keras, mata melotot, bahkan dengan main tunjuk-tunjuk, seperti itu toh. Nah, sekarang muncul pertanyaan terus, yang positifnya bagaimana? Yang contoh yang positifnya bagaimana? Ya, seperti tadi saya katakan, panggil anaknya, tentunya suaranya lembut, toh, tanya apa alasannya, seperti itu. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa datang terlambat? Kenapa pakai baju yang lain warnanya? Ya, gimana? Begini Bu, Ya. yang saya minta contohkan itu adalah suara tingginya yang positif yang bagus. Karena biasa kan kalau ketika kita mau mengeluarkan suara tinggi atau nada tinggi itu
yang positifnya. Iya. Iya, seperti itu. Cuma jangan sampai nanti anak-anaknya kita terbiasa melakukan sesuatu hanya karena hadiah. Seperti itu ya. Oke, saya pikir itu saja yang. Oh, masih ada Pak? Oke, satu lagi. Iya. Katanya ada pertanyaan, kira-kira masih relevan enggak kalau kita sebagai guru SMA memberikan stiker atau semacam kertas kepada anak-anak. Nah ini kita bisa menyesuaikan toh. Yang namanya kan segitiga restitusi itu semua guru menggunakan, baik dari guru TK sampai guru SMA. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah beberapa kita memberikan pendapat bahwa penghargaan atau motivasi itu bisa kita berikan melalui verbal atau kata-kata kita. Toh, kita misalnya saja kita bertanya, nah apa perbedaan invertebrata atau vertebrata? Apa perbedaannya atau apa pengertiannya? Langsung kita berikan good. Mereka itu sudah senang, sudah bangkit semangatnya. Terima kasih. Nah, beri aplaus. Nah, toh kalau anak SMA diberikan seperti itu saja mereka sudah senang. Saya dulu kan juga seperti itu. Nah, beda kalau anak-anak SD berikan dia sesuatu atau stiker seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini kita gunakan untuk di semua jenjang pendidikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.